Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Surya terbenam bila di kau hadir.
Perbedaan usia antara Pater Van Lith dan Pater Prenthaler itu 22 tahun. Jadi satu generasi bedanya. Nah, berdasarkan timeline ini kita akan melihat perkembangan Sendang Sono sebagai pusat devosi kepada Bunda Maria yang digagas oleh Pater Prenthaler setelah Pater Van Lith wafat.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ada dua referensi utama yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah studi yang dilakukan oleh Profesor Herman Beck dari Universitas Tilburg di Belanda. Yang kedua adalah biografi tentang Pater Van Lith yang ditulis oleh Pater Leopold Rijkevorsel di Salatiga tahun 1951. Ini periode sesudah Pater Rijkevorsel pindah dari tugasnya di Muntilan, lalu ke Ambarawa, dan baru kemudian ke Salatiga. Penugasan pertama Pater Rijkevorsel memang di Muntilan membantu Pater Frans van Lith. Beliau ditabiskan tahun 1917 dan dalam foto yang ada di layar Anda, itu sekitar tahun 1916, ini Kolese Saverius Muntilan. Anda bisa lihat Pater Rijkevorsel masih sebagai frater berdiri di belakang Pater Van Lith. 3 tahun setelah menyelesaikan buku biografi Pater Van Lith di Salatiga ini, Pater Rijkevorsel meninggal di Semarang pada bulan Maret tahun 1955. Profesor Herman Beck menggunakan kacamata antropologis agama sebagai upaya memahami bagaimana praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Sendangsono. Nah, praktek keagamaan ini sering disebut sebagai Islam kejawen. Oleh Pater Leopold Rijkevorsel, Islam kejawen ini dijelaskan begini. De ngelmu zijn de geheime leer van de Javanen, allerlei diepzinnige bespiegelingen over de godheid, over de ziel en de kosmos, gewoonlijk vergezeld van praktijken om zich bovenmenselijke krachten, zoals onkwetsbaarheid toe te eigenen en om de toekomst te kennen of om op te gaan in de vereniging met het al. Di balik tradisi satu syuro pada masyarakat Jawa adalah sinkretisme antara kalender Saka dan kalender Hijriah yang digagas oleh Sultan Agung. Ini akibat masa itu, di zaman itu sering terjadi hari-hari besar Islam bentrok atau bertabrakan dengan perayaan adat di keraton.
Nah, ini satu contoh harmonisasi dalam sinkretisme Islam kejawen. Contoh lainnya adalah penempatan mitologi dewa-dewi dalam keyakinan Hindu ke dalam tradisi kejawen yang sebetulnya tidak sesuai dengan syariat Islam yang monoteistik. Tetapi nampaknya eksistensi dewa-dewi dalam tradisi Hindu yang mewujud dari hakikat ketunggalan Sang Hyang Widi itu tidak serta-merta diharamkan dalam ajaran tasawuf para wali songo, karena pendekatan teologis mereka mengutamakan hakikat di atas syariat. Maka tidak terjadi ikonoklasme atas nama puritanisme ajaran Islam oleh para wali songo ini. Yang terjadi adalah harmoni dalam belief system Islam kejawen itu sendiri. Kita tahu Sunan Bonang dan Sunan Derajat mengkomposisi orkestra gamelan. Sunan Kudus diduga sebagai pencipta wayang golek. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dan gamelan dalam dakwahnya. Sinkretisme semacam ini juga yang nampaknya dilihat oleh Pater Frans van Lith. Beliau paham bahwa di satu sisi ada dimensi agama yang namanya Islam. Di sisi lain ada dimensi yang namanya kejawen. Dimensi kejawen inilah yang secara tajam dibidik oleh Pater van Lith melalui two-pronged approach atau metode dua kaki. Pater Rijkevorsel mengatakan tentang metode ini, in de termen van de missie-methodiek spreken, zouden wij kunnen zeggen, Pater van Lith paste de twee grote beginselen van de adaptatie en de elitevorming toe. Adaptasi adalah penyesuaian dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Jawa pada masa itu. Pembentukan elit yaitu pembentukan orang-orang berpengaruh, para pemimpin. Pada dimensi kejawen ini ada struktur pemujaan atau worship structure yang berlapis melalui dewa-dewi dari tradisi Hindu yang tadi disebutkan, yang pada hakikatnya menuju pada kekuasaan tertinggi yang tunggal. Nah, hal ini paralel atau mirip dengan worship structure dalam Katolisisme yang berlapis dengan para kudusnya, Santo Santa, yang menjadi perantara supranatural menuju kepada kekuasaan tertinggi Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas. Figur Dewi Lantamsari adalah unsur penting dalam worship structure masyarakat Sendang Sono sebelum kedatangan para Yesuit. Siapa mitologi Dewi Lantamsari bagi masyarakat tradisional ini? Ada 3 poin penting terkait Dewi Lantamsari ini menurut Profesor Herman Beck. 1, dia adalah sosok perawan tetapi memiliki seorang putra. 2, Dewi Lantamsari menghuni dan melindungi mata air di bawah 2 pohon beringin di Sendang Sono itu. Dan karena poin inilah maka yang ketiga, air yang berasal dari mata air Sendang Sono diyakini bertuah atau memiliki kekuatan magis untuk suatu motivasi kemaslahatan, for good causes, bukan kemudaratan. Nah, ketiga poin ini paralel dengan iman Katolik terkait perawan Maria yang oleh budaya Jawa hari ini sering disebut dengan istilah Dewi Maria, yang melalui perantaraannya dari rahimnya lahirlah gereja yang didirikan oleh putranya Yesus Kristus, juga dengan tujuan kemaslahatan. Jadi persamaan antara Dewi Lantamsari dan Dewi Maria ini
selain sama-sama perawan, sama-sama memiliki seorang putra dan keduanya sama-sama memiliki kekuatan perantaraan doa tentu saja atau intercessory prayer kepada yang maha kuasa. Soal bagaimana orang Jawa membayangkan Dewi Maria paling representatif dilukiskan oleh almarhum pelukis maestro Basuki Abdullah. Ada dua lukisan Bunda Maria yang ditemukan sekitar 3-6 tahun lalu di gudang sebuah panti jompo yang dikelola para Yesuit di Nijmegen, Belanda. Yang pertama adalah lukisan Maria dan Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, lukisan Maria diangkat ke surga. Di sini oleh Basuki Abdullah, gambaran Bunda Maria yang biasanya bergaya Eropa diinterpretasikan menjadi Dewi Maria yang bergaya Jawa. Nah, cara Basuki melihat Dewi Maria di sini sangat Jawani, artinya berpikir dan bertindak seperti orang Jawa. Basuki Abdullah sendiri terlahir dalam tradisi Islam Kejawen di Surakarta. Kemudian pada tahun 1934 dia menjadi Katolik dengan nama baptis Franciscus Xaverius. Perpindahan agama ini dipengaruhi pendidikan dari para Yesuit di Surakarta. Dan para Yesuit ini juga yang mengupayakan agar Basuki Abdullah mendapatkan beasiswa di Akademi Seni Kerajaan Belanda di Den Haag. Karena Pater Frans van Lith titik masuknya pada dimensi kejawennya, bukan dimensi ajaran Islamnya, maka strategi budaya Van Lith ini juga tidak menimbulkan permusuhan atau pergesekan atau pengharaman terhadap dimensi Islamnya maupun bentuk-bentuk ikonoklasme lainnya. Yang dilakukan adalah adaptasi pada dimensi kejawennya, yaitu pengamalan katolisitas dalam suatu lingkungan budaya dengan menghormati budaya setempat melalui pembaharuan. Nah, kata kuncinya ada pada kata pembaharuan, di mana figur maupun simbol yang secara tradisional dianggap kudus atau memiliki kuasa supranatural, spiritual bagi masyarakat Sendang Sono, oleh Pater Frans van Lith diberikan wajah dan makna baru. Jadi yang lama tidak dihancurkan, namun diperbaharui, a renewal. Dalam konteks inilah Pater Frans van Lith memberikan wajah baru terhadap figur Dewi Lantamsari yang menjadi elemen worship structure masyarakat Islam Kejawen di Sendang Sono dalam suasana pergantian abad ke-19 itu. Tentu kita bertanya, melalui siapa Pater van Lith melakukan adaptasi ini? Melalui elite formation atau pembentukan kelompok elit, sebagaimana dikatakan oleh Pater Rijkevorsel tadi. Nah, Profesor Herman Beck mencatat Pater van Lith memang telah belajar dari para pemimpin masyarakat yang dibaptis lebih dulu di Muntilan. Ini Barnabas Sarikromo dan kawan-kawannya itu. Bahkan lebih jauh lagi, ternyata Pater van Lith lah yang meminta agar patung Bunda Maria diletakkan di lokasi pembaptisan di Sendang Sono. Jadi, para katekis yang dibaptis terlebih dahulu di bulan Mei 1904, itulah yang menjadi leaders atau formasi para elit yang mempengaruhi evangelisasi Van Lith di Sendang Sono. Dan faktanya, kelima orang itu memang para tokoh atau pemuka desa di Kalibawang. Dalam
studi Profesor Herman Beck, ini kita melihat bahwa Pater Van Lith lah yang pertama kali mendedikasikan mata air di Sendang Sono itu kepada Bunda Maria sebelum pembaptisan 171 orang Jawa di bulan Desember 1904. Dan kemudian, sebagaimana sudah Anda ketahui tadi, sudah kita bahas, Pater Prenthaler lah yang menjadikan Sendang Sono sebagai pusat ziarah Bunda Maria yang digagas antara 1927 sampai 1929 setelah Pater Van Lith wafat di tahun 1926. Maka tidak bisa lain kesimpulannya adalah gagasan Pater Prenthaler menjadikan Sendang Sono sebagai pusat devosi Maria ini diinspirasikan dari keputusan Pater Frans van Lith 20 tahun sebelumnya untuk mendedikasikan Sendang Sono kepada Bunda Maria atau Dewi Maria. Nah, puncak karya Pater Prenthaler menjadikan Sendang Sono sebagai pusat ziarah Bunda Maria adalah dengan dibangunnya gereja kecil di Promasan. Ini tidak jauh, 2 kilometer kira-kira dari Groto Bunda Maria dan mata air Sendang Sono. Nah, kita tahu dari rahim Bunda Maria lahirlah gereja yang didirikan oleh putranya, Yesus Kristus. Persis seperti yang terjadi di Lourdes, Bunda Maria setelah mengatakan "Allez boire à l'eau, vous y lavez," atau "Pergilah minum dari mata air dan basuhlah dirimu di sana," kepada Santa Bernadette juga dipesankan agar dibangun sebuah gereja di sekitar lokasi penampakan. Nah, kita sekarang menuju ke gereja yang dibangun oleh Pater Prenthaler 85 tahun yang lalu.